Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Coki Pardede. Senang diundang sama salah satu legenda. Anjay, gue Astrea kan. Ya. Itu masih kena jokes-jokes itu masih lah. Kan ada kan orang seumuran gue ada, Cok. Oh iya bener. Banyak orang seumuran gue. Bentar lagi udah giliran gue tuh. Iya. Lo yang jokes-jokes kayak gitu bentar lagi udah giliran gue tuh, Cing. Bener, iya. Aduh, gue takut, Cing. Takut kenapa? Takut tua. Lo berapa sih sekarang? 36. Udah mulai nasihatin anak-anak muda belum? Itu gue udah kontrol diri. Gue udah mulai kontrol diri itu, Cing. Takut gue. Tapi hasrat ada ya? Hasrat ada. Cuman gue udah mulai ngontrol tuh kayak, jangan deh gitu. Ntar gue orang takut lagi ngobrol sama gue. Iya. Tapi kan selama dia yang ngajak ngobrol yang minta kan nggak apa-apa berbagi. Masalahnya efek samping dari tua itu keluar sendiri tuh. Tiba-tiba kita bisa lagi ngerokok. Jadi hidup ini kan, waduh. Yeah. Quotes ini jadi agak bener ya sekarang dilihat ya. Iya anjing gue. Ya kalau misalnya lagi nongkrong sama anak-anak, sekarang gue cenderung diem. Karena kalau gue ngomong, bilang nasihat tuh. Padahal baru 36, jadi gue udah nahan diri. Nahanan. Kecuali dia yang ngomong duluan, yang betul kata lo, Cing. Iya. Baru gue. Jadi benar ya, usia itu hanya sekedar angka jadinya ya. Karena iya lo ngerasa 36 masih terlalu muda untuk itu. Cuma mungkin pengalaman hidup lo udah padet jadi. Dan kayaknya lingkungan kerja juga, Cing. Maksudnya gimana? Lingkungan kerja juga. Kebetulan gue ketemunya sama yang tua-tua terus. Kecuali kalau talent ya. Iya. Kalau talent kan gue yang ya udah menyesuaikan diri gitu. Tapi kan kalau syuting talent itu kan ya paling cuma sejam 2 jam lah, paling lama 3 jam. Iya. Di luar itu kan ketemu sama tim kreatif, produser atau orang di balik layar kan rata-rata ya itu masih itu lagi sih. Iya. Jadi lama-lama gue jadi anjing tua nih bangsat. Iya. Gitu. Tapi nanti satu saat juga lo akan berhubungan dengan semua orang yang lebih muda dari lo. Oh iya. Kayak gue sekarang semuanya anjing pada lebih muda semua. Gue sekarang kaget-kaget terus, Cing. Setiap misalnya lagi syuting, lahiran tahun berapa? 2000, Bang. Waduh. Pada 2000 tuh kayak baru kemarin buat kita ya. 2000 gue masih inget tahun barunya yang milenium itu tuh. Yang milenium itu gue masih inget anjing. Yang pada ribet ini ya komputer takut crash katanya. Bohongin kita. Iya, sekarang ya udah gitulah. Komedian juga udah banyak banget. Iya. Komedian udah banyak banget. Gue udah merasa skena stand up komedi sudah mulai merasakan masalah yang sudah dirasakan Paski. Betul. Ya, ujungnya gitu-gitu lagi semuanya. Iya. Karena memang muter begitu aja. Kita dulu ngerasa mendobrak status quo yang ada nih. Exactly. Betul. Nah, tapi satu saat ya kita yang didobrak. Bener. Harus bisa nerima. Kayak anak stand up sekarang kedobrak sama konten-konten kreator. Iya. Malah banyak yang berangkat dari konten kreator baru jadi stand up. Bener. Dulu malah stand up dulu terus mau jadi penyiar, jadi segala macam. Betul. Nah, lo bagaimana tuh menyikapinya, Cok? Ya, jadi susah tidur tiap malam. Maksudnya gini, Cing. Pakai lagi susah tidur. Ya. Kalau itu kan ada keringetan ya. Gak susah tidur, susah makan juga ya. Susah makan juga itu. Gue malah makin gemuk ini. Jadi, kalau gue sih yang bikin deg-degan tuh kalau zaman dulu. Wah, ini udah mulai nih keluar tuanya nih. Iya. Anjing. Udah ngomong zaman dulu itu. Udah mulai zaman dulu deh. Iya. Udah zaman dulu, zaman saya. Itu udah mulai keluar tuh tuanya tuh. Tapi intinya kalau dulu regenerasinya tuh masih jaraknya tuh nggak terlalu cepet tapi nggak terlalu. Sekarang bahkan saat kita lagi ngomong nih, Cing,
ada aja tiba-tiba konten kreator baru yang muncul meledak naik gitu ada. Apa namanya regenerasinya tuh cepet, tapi kolam dan apa ya namanya ya, kolam dan tempat untuk cari duitnya tetap nggak apa namanya melebarnya tuh lambat. Kayak jalanan lah ya, mobilnya lebih banyak tapi pelebarannya lebih lambat gitu. Jadi orang yang udah duluan, gua nggak bilang di atas ya, orang yang udah duluan itu solusinya cuma 2, bikin bisnis F&B, atau ya terus puter otak. Gimana caranya biar tetap relevan? Tetap relevan kan ngomong aja gampang kelihatannya ya. Betul. Tapi ngikutinnya susah, Cing. Iya. Gue jujur ya, gue ada 2 sosmed baru lagi, udah nggak bisa ngikutin gue. Gue TikTok aja, lu main TikTok, Cing? Main, ada punya, cuman gue isi nyanyi-nyanyi aja. Nah, pada akhirnya gitu ya? Iya. Mau ngapain lagi? Tapi gue nggak bisa kebayang sih, lu udah 50 sekian tahun. 55 nih, tahun depan gue 55. 55. Berarti di skena komedi berarti udah 30 ada dong? Iyalah, kalau dihitung dari gue siaran radio ya, dari tahun 89. Oh, berarti gue nggak boleh ngeluh. Iya, lo masih terlalu muda untuk ngomong zaman gue dulu gitu. Nah, nggak boleh, iya. Tapi kan ya valitnya di lu sih sebenarnya. Seperti yang lo bilang, sekarang regenerasi itu cepet. Jadi umur lo aja udah ngerasa apa namanya tua, banyak yang bersaing dengan anak-anak muda. Bener. Udah gitu sekarang, dulu kan ada masa-masanya tuh, jokes tuh. Ada absurd. Dulu absurd kan Kemal, gue inget banget tuh. Kemal awal-awal kan, Kemal, absurd dark jokes. Sekarang udah beda lagi, Ci. Sekarang apa kalau? Sekarang pesan moral. Anjay. Pesan moral. Jadi gini, kalau dulu kan ya, kan keluar lagi nih tuanya nih, anjing. Intinya yang gue tahu tuh setup punchline. Kalau sekarang setup pesan moral. Wih, jadi nggak ketawa dong, tepuk tangan doang. Itu dia. Orang tuh kadang nonton emang pengen ngangguk doang. Makanya sekarang tuh gue terhibur banget sama orang yang cuma naik, cuma ngejokes nggak jelas gitu ya. Walaupun misalnya ibaratnya jokesnya tuh cuma kamar-kamar apa yang burung-burung apa yang angker apa camar mayat. Nah, itu gue lucu banget. Buat gue juga gitu-gitu. Buat lo yang dark joke dulu yang gituan cemen kayaknya. Iya, tapi sekarang gue lucu banget karena gue capek kayak pesan moral apa gitu, kritik apa kritik. Iya boleh, nggak apa-apa. Itu bagus gitu. Tapi maksud gue udah kebanyakan gitu. Sekarang lagi trennya lagi ke sana. Nggak tahu deh. Tahun depan atau 2 tahun lagi gue nggak tahu arahnya kemana, gue belum tahu. Iya. Sama galau-galau ya, galau-galauan. Tapi galau mah dari dulu nggak sih, Jing? Enggak kayaknya deh. Masa? Apa gue aja nggak tahu ya. Kayak galau-galau tuh dapat banget sekarang gitu ya. Iya, galau-galau. Mungkin karena zamannya juga kali, Cing ya. Iya, mungkin ya. Kayaknya mungkin karena banyak Gen Z juga atau generasi-generasi sekarang juga ngerasa galau itu masalah juga kali. Akhirnya ya tercipta di bentuk komedinya juga. Iya. Mungkin galau adalah perasaan yang selalu relevan di setiap rentang waktu kali ya. Betul. Orang-orang selalu merasakan itu gitu. Betul. Galau sih harusnya dari dulu juga udah ada ya. Cuma mungkin karena sekarang ada sosmed kali. Iya. Dulu nggak ke-expose aja. Nah, makanya gue juga lihat nih, lo juga ada pergeseran nih dari konten-konten lo. Udah jarang banget yang dulu orang bilangnya dark jokes gitu. Udah jarang. Itu memang lo sengaja atau lo pilih untuk tidak atau? Gua memilih tempatnya aja, Cing. Oke. Gua memilih tempatnya. Selain cepet capek, tua itu memberikan wisdom sebenarnya. Oke. Memberikan wisdom. Wisdom untuk tahu di mana kita harus ngomong. Bahkan kita udah atur-atur aja. Gua ngomong ini di panggung ini karena kita pikir panggung ini harusnya aman. Masih bisa kena. Gitu. Makanya sekarang gua kalau ngomong-ngomong yang cenderung dark jokes atau yang begitu-begitu di panggung yang berbayar yang memang gue bener-bener yakin bahwa skopnya itu tidak akan keluar. Nah itu makanya salah satunya untuk mengisi itu gue tetap harus punya tour show ya, tour dan stand up ya. Iya, itu salah satu cara
Itu salah satu cara komedian juga untuk ngimbangin gitu loh, Cing. Jadi kalau dia kerja ya kerja profesional aja. Saat kita kerja profesional kan ada brand. Kalau ada brand kan pasti ada do and don'ts dong. Ya udah kita kerja profesional aja tuh, Cing. Sisanya pasti kan kita punya hasrat untuk pengen ngomongin apa gitu kan. Ya udah, itu nanti kita omongin di panggung kita sendiri atau di acara-acara tertutup gitu. Karena kalau misal ya biar tetap balance gitu, biar gua ngerasa komedi ini bukan cuma kerja doang, Cing. Soalnya itu yang bikin gua masih tetap pengen balik lagi ke core gua sebagai seorang stand up comedian gitu. Karena walau bagaimanapun kan stand up comedian itu adalah panggung di mana kita bisa mengungkapkan opini kita, tapi kita balut dengan komedi. Nah, terkadang kan yang namanya opini kita kan bisa jadi sama dengan pandangan umum, bisa jadi nggak sama pandangan umum. Nah, kadang ada jokes. Sekarang gue udah mulai tuh, misalnya lagi podcast nih sama, let's say, Livi Renata, atau misalnya yang bocah-bocah kosong tuh, si Vior, apa. Gue pengen ngejokes nih, tapi gue tahan. Jangan di sini dah, gitu gue tahan. Nah, makanya nih ada yang special show gue yang kedua nih, salah satunya untuk mengimbangi supaya ya yang dark atau yang tanda kutip nggak mungkin gue keluarin di tempat-tempat yang lebih publik, itu cuman gue keluarin di special show gue. Namanya komedi mendidik. Namanya komedi mendidik. Ini beneran mendidik atau ya kagak dong. Karena gini. Tapi mendidik untuk apa dulu nih? Karena gini, Cing. Orang suruh ngomong, Cok, lo sekali komedinya yang mendidik dah. Makanya tahun ini gue buktiin. Paling nggak judulnya. Dari dulu. Judulnya ya. Judulnya aja dulu. Kita bertahap kan. Orang kan kagak bisa langsung jadi bener kan. Judul dulu. Baru nanti tahun depan baru mulai isinya. Gitu kalau gua. Jadi namanya komedi mendidik. Kenapa komedi mendidik? Karena kalau mendadak itu dangdut. Karena kalau serem merinding. Lah ini yang bahaya nih, gue udah mulai connect nih. Iya. Ini mulai kapan, Cok? Dari mulai video ini di syuting tanggal 2 November. Lusa dong. Besok. Besok di Bandung. Besok di Bandung. Anjir, ada banyak, Cok. 13, Cing. 13. Gue di Bandung, Malang, Solo, Jogja, Semarang, Manado, Makassar, Surabaya, Samarinda, Batam, Medan, Bali, Jakarta. Oke, terakhir. Ya Jakarta, terakhir di Jakarta. Maksudnya cepat juga untuk 13 tempat. 2 bulan lah ya ini. Kurang lebih lah, Cing. Kalau kita mulai dari November. Dari November. Desember, Januari. Selesai di 11 Januari. Kemarin kan gue di 20 kota, Cing. Kemarin gue di 20 kota, cuman sekarang kita kalibrasi sesuai dengan kesanggupan talentnya. Maksudnya emang talentnya kenapa? Kan gua. Oh, lo, ya. Karena kan gua ada kerjaan lain kan. Oke. Dulu gua di special show yang terakhir tuh, yang sebelumnya tuh, yang di Maaf Saya Bebas kan 20 kota. Di Jakarta gua bilang kan udah 20 kota kan padet banget ya. Gua naik ke atas panggung, gua bilang, ya ini saya ngerti pentingnya. Karena stamina gila banget. Udah gak ada, makanya sekarang udahlah disesuaikan dengan stamina dan kemampuan tim produksi kantor gua aja. Karena kan talent kita banyak, Cing. Bukan cuman gua. Karena kalau ngurusin ini hampir ya mungkin 80%. Exactly, bener. Resources. Iya. Ya, apa namanya, anak kru apa segala macam kan ke sono. Sedangkan kan kerjaan ada banyak kan. Ada talent lain. Jadi dengan kerendahan hati ya harus, dan sebenarnya selain faktor manpower juga kayaknya 13 kota juga udah banyak lah. Banyak lah. Iya. Nanti lama-lama juga. Dan lama-lama sekarang gua ke kota gede aja, Cing. Kota-kota kedua enggak? Ya biar kota satelit tuh biar ngikut ke kota gedenya aja gitu. Iya. Kadang kalau ke kota-kota kecil bukannya tidak mau meng-acknowledge di situ juga ada orang yang pengen nonton komedi gitu. Tapi kadang venue juga nggak bisa memfasilitasi dan yang lain-lain. Nggak proper lah ya, karena bikin walaupun kita cuma ngomong doang nih stand up ini, tapi memang harus proper ya untuk menikmati itu dia, Cing. Seni ini gitu. Itu dia, Cing. Ternyata semakin kita ngerti industrinya, semakin kita ngerti artnya, ternyata kreatif itu cuma satu bagian
Dari bermacam-macam bagian pertunjukan yang baik gitu. Lu mau selucu apa juga, kalau sound systemnya atau kalau sound systemnya nggak oke, itu kelucuannya tuh nggak bisa ke-transfer ke penonton. Dan misalnya ada orang yang bilang, enggak kok, di kota gua kecil tapi ada gor, di kota gua kecil ada balai apa gitu. Nah, ini yang nggak semua orang tahu, Cing. Nggak semua balai pertemuan itu cocok untuk akustik sebenarnya. Ada tempat-tempat tertentu yang terutama kayak gor gitu. Kalau gor itu kan tempat olahraga itu didesain untuk pertandingan. Makanya biasanya kalau kita maksain untuk bikin acara di sana, bengkaknya di ini, sound system. Sound system, ya. Karena dia harus ngakalin gimana caranya biar nggak gaung tuh. Nutup-nutup. Apa namanya, sisi-sisi supaya nggak mantul-mantul. Iya, gitu itu mahal. Itu punya tim kita sewa, hire vendor yang profesional yang bisa handle itu tuh mahal. Makanya yang paling sering kita lihat tuh, kalau misalnya panggungnya yang paling simpel, kalau di tempat olahraga tuh, dia cuman yang belakang ditutup belakang ditutup. Dia cuman satu arah gitu. Supaya nanti itunya tuh ke sana doang. Suaranya bisa ke arah, satu arah jadinya. Yang satu arah juga tuh hitungannya beda lagi tuh, Cing. Supaya nanti ini biar dia nggak balik ke sini gimana. Ada setiap speaker gimana. Yang paling susah tuh sebenarnya, kalau kita lurus begini, panggung yang muter tuh. Itu susah. Ya betul. Gaungnya susah. Ya. Jadi memang pertimbangan venue yang proper juga jadi lo pilih juga untuk memilih kota gitu. Betul, Cing. Itu satu. Terus yang kedua juga, semakin gue juga bergaul sama banyak orang, gue ngerti bisnis apa yang lain-lain. Memang ada prestige memang saat kita bikin acara dan yang datang banyak. Memang ada prestige-nya, kayak ini show yang datang sekian puluh ribu misalnya, emang ada prestige-nya. Cuman ternyata dengan marketing yang tepat dan harga yang tepat, kita bisa bikin yang datang misalnya setengahnya dari 10.000 itu, tapi untungnya sama, bisa juga. Margin untungnya gitu. Ini secara bisnis ya? Secara bisnis gitu. Makin gue kesini, gue makin ngerti bahwa stand up comedy itu sebenarnya bukan cuma stand up comedy sih, Cing. Komedi sebenarnya. Komedi itu lebih dari sekedar selengean sebenarnya. Yang teman-teman lihat di atas panggung tuh kebetulan talentnya gitu. Tapi itu baru sebagian dari pertunjukan itu sendiri. Orang kreatifnya, orang apanya itu ribet banget. Ini 13 kota juga udah tantangan tersendiri itu. Di Bandung di mana? Di Bandung di Cornerstone. Itu memang gedung pertunjukan? Itu memang kebetulan gedung pertunjukan. Kapasitasnya 800 orang. 800 orang. Kapasitas. Lo jual tiket di majelislucu.com? Iya, di www.majelislucuindonesia.com. Setiap kota beda-beda harganya tuh? Iya, kita setiap kota beda-beda, Cing. Jadi kita bikin tier-tier. Jadi ini ada tier B, ada tier C, sama tier A. Nah, kalau ada teman-teman nanya nih tiernya apa? UMR kota tersebut. Jadi orang nonton nggak makan sebulan dong. Nah, kalau misalnya contoh nih yang tier C, kita menganggap bahwa nggak bisa kita samain pukul rata sama kota yang misalnya kayak di Jakarta, Bali, gitu nggak bisa harga tiketnya. Gitu. Tapi harga tiket bisa dilihat nggak? Bisa, Cing, bisa. Ada nggak di sini? Harga tiket gue di sini kayaknya nggak ada. Ya, di Jakarta ini 350. Ini range yang paling murah dari semua kota. Kalau Jakarta yang paling murah 350. 350. Ya, di Jakarta. Paling sampai 1,5 jutaan. Sampai 1,5 jutaan. 1,5 jutaan. Itu kayaknya posisi duduk, terus dapat merchandise, ya biasa lah. Terus juga nanti dapat foto. Nah, masalah foto juga nih, Cing. Jadi ternyata setelah gua studi banding, Gua studi banding, ngeliat referensi apa, di luar negeri itu kagak ada, Cing. Foto-foto? Nggak ada foto-foto. Kayak misalnya si talentnya naik ke atas panggung, perform, selesai, udah. Lo bayangin aja kalau Panji kayak 7.000 orang gitu foto. Itu udah special show sendiri lagi tuh sesi fotonya tuh. Gila banget. Makanya kan kalau Bang Panji sendiri, dia kan selalu jadi panutan kita dalam bikin acara ya. Apalagi acara gede ya. Dia bikin itu tuh, dia bikin yang bisa foto tuh cuma tiket tertentu gitu. Oh, gitu. Iya. Termasuk lo juga nih? Iya, kalau bisa foto ada di beberapa... di beberapa tempat ya. Tapi di tempat lain sih kayaknya semuanya gitu. Iya. Karena ya
kita perform capek kan foto. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi maksudnya biar lebih efisien aja sih sebenarnya sih. Iya. Kalau yang di Jakarta nanti kan di finalnya nih rencana kapasitas berapa, Cok? Kita sedang menimbang-nimbang nih, Cing. Kita sedang menimbang-nimbang. Kalau gua sih pengennya sekarang nih yang intimate aja. Paling yang di 2000-an aja kalau gua. 2000 mah nggak intimate. 2000 lo bikin ormas juga udah banyak. Bisa lo nyebar sono ke sini. Nggak, karena kemarin gua 3.500. Tapi tempat di mana jadinya kalau kayak Nah begitu? itu dia, ternyata gua kan asal ngomong tuh 2000 ke tim. Kagak ada, venue 2.000. Habis 1.200. Jadi habis 1.500 langsung ke 3.000. Iya. Emang Iya. makanya yang belum ada. Karena gua gini, Cing, kemarin itu kan gua baru bebas ya. Baru bebas dari, ya kan ditangkap kan yang tahun lalu tuh. Gue tuh pengen ngetes konsistensi gue di komedi tuh gimana gitu. Siapapun juga kalau abis masalah gede mah pasti bikin apa juga laku ya. Tapi kan yang harus dilihat kita sebagai komedian tuh konsistensinya setelah berapa kali bikin show gitu tuh. Gue nggak mau jadi one hit wonder. Kayak misalnya band aja kan kita nilai dia legend tuh dari berapa album yang dikeluarin. Iya. Nggak kayak Hanson-nya Mbop doang gitu misalnya. Iya bener lagi anjing. Iya misalnya. Atau misalnya di Indonesia kayak, kamu ketahuan Mata Band. Iya. Ya, dia band yang bagus, tapi kan yang meledak banget kan yang itu. Habis itu sisanya lagu yang orang kurang tahu gitu. Iya. Gue pengen nge-push diri gue supaya konsisten di stand up gitu. Biar gue tetap inget core gue adalah seorang stand up comedian. Karena banyak juga stand up comedian, dia stand up comedy, habis itu dia keenakan jadi aktor yang which is nggak apa-apa, jadi sutradara lebih bagus lagi. Tapi kalau gue, kan sekarang kan podcast ya lebih sering ya, gue jadi host podcast. Atau misalnya, ya jadi MC, jadi yang begitu-begitu. Sesekali gue masih main film. Gue tetap pengen balikin lagi ke core gue di stand up comedy lah. Banyak yang orang-orang bilang yang udah ada masuk ke suasana yang nyaman, malah jadi males sebenarnya. Iya sih, nah, itu lo malah pengen ya, harus balik dilawan, gitu. Cing. Harus dilawan. Karena kalau kagak, skill kita juga nggak tajem. Gua kemarin ketemu salah satu panutan gua di dunia komedi ya, Om Tesi. Om Tesi itu kan gua tanya, umurnya udah 82, masih seger. Yeah. Om masih sering mentas nggak? Masih. Dan ternyata sering mentasnya dia dan sering kerjanya dia, itu yang bikin pikirannya tajem, Cing. Yeah. Dia masih 80, dia udah 82 tahun dengan lifestyle-nya dia yang masa lalunya yang kita tahu kurang bagus juga kan. Jadi dan dia masih dipakai untuk pentas lagi, maksud gua. Iya. Itu kan pasti Pak Tarsan. Pak Tesi itu memang masih sering acara-acara polisi, angkatan-angkatan tuh biasanya dia ngelawak di situ tuh. Iya, jadi gua pengen nge-push supaya kagak karatan, Cing. Namanya skill kita tuh nggak karatan gitu. Dari yang maaf saya bebas, itu sampai sekarang itu berapa, setahun lebih, 2 tahun ya hampir? Ya enggak lah, setahun lebih dikit lah kayaknya. Setahun lebih dikit. Nah di rentang waktu itu memang lo nggak stand up tuh? Gue stand up, tapi di acara-acara tertutup aja. Iya. Ya bahannya pun ya bahan template biasanya. Iya, bahan template. Tergantung gue yang hire gue siapa. Iya. Misalnya hire gue misalnya produk apa, ya mau nggak mau gue harus kulik tentang itu gitu. Tapi yang untuk kerja lah gitu. Terus sekarang gue suka masukin gitu. Ya gue jujur aja nih ya, sama kerjaan yang tahun yang lalu tuh banyak kan tuh stand up di acara politik. Iya, iyalah, gue rasa semuanya juga ngambil lah. Cuman ada yang jujur, ada yang kagak. Iya. Kalau gue kebetulan emang yang jujur aja, namanya kerja, Cing. Iya. Kalau gue tuh mikirnya gini, waktu kemarin tahun politik tuh ada tawaran lah ya untuk stand up di acara politik, untuk kerja di bagian jadi kayak buzzer gitu. Gue mikir ini kesempatan belum tentu datang 2 kali. 5 tahun lagi, siapa yang mau denger om-om umur 40-an ngomong? Iya. Ini ngumpung lagi dapat kesempatan, ya udahlah gue ambil. Toh juga kontraknya resmi. Sepemahaman gue tuh yang bahaya tuh kalau
bawa tangan. Kalau kontraknya resmi, jadi dia datang, approach lo untuk nyewa jasa lo, ada kontraknya, terus ada tanda tangan perjanjian kerja, itu mah jelas. Iya. Berarti ya kita kerja gitu. Ada ininya juga, apa SOW-nya gitu. Ada SOW-nya, gitu. Itu mah jelas. Kayak misalnya ada brand kecap, Cok, lo promoin brand kecap gue ya. Kan perasaan personal gue udah nggak penting, gue suka sama kecap itu atau kecap enggak, ya gue profesional aja. Gue sih ngelihatnya dari sisi profesional ya, gitu. Nah yang bahaya tuh kalau misalnya konteksnya tuh datang langsung misalnya dikasih tas isinya duit, kagak ada kontrak kerja. Nah itu, itu bisa apapun, itu agak serem tuh kalau kayak gitu. Cuma masalah kan di politik tuh orang pilihan politik kita itu dianggap sebagai pilihan hidup yang nggak bisa dirubah. Nggak bisa berubah gitu. Iya paham, gue paham. Itu sama aja kayak mikir siapa tuh? Cing yang main Bajaj Bajuri tuh yang jadi perempuan yang sekarang anggota DPR. Rike Kak Rike. Iya. Ya kan Kak Rike kan lagi bermain peran di situ. Aslinya kan nggak begitu. Aslinya pinter banget. Bahkan ya dia punya apa namanya? Punya keresahan-keresahan sosial yang tidak dia tunjukkan saat dia lagi kerja. Iya. Cuma kalau Rike itu kan kita ngelihat di sinetron yang orang di alam bawah sadar udah tahu bahwa dia lagi pura-pura. Cuma masalahnya nih yang kemarin-kemarin politik itu ada orang yang bekerja secara profesional. Iya. Orang nangkepnya tuh kayak emang itu pilihan hidupnya dia. Oh, dia emang orang sini nih gitu. Ya, don't hate the player, hate the games lah. Iya. Pada akhirnya kayak gitu, Cing. Nah, lo bisa tuh memisahkan itu? Gue sih bisa ya. Kalau gue sih memang dari awal tuh apapun, kalau gue sih mindsetnya gini, Cing. Apapun yang diupload ke sosial media, itu kan sudah melalui proses kreatif dan proses editing gitu. Yeah. Berarti mau dia bilang itu yang sebenar-benarnya, tapi faktanya itu sudah melewati satu proses untuk bisa naik gitu. Yeah. Nah pertanyaannya, apakah itu the real orang itu? Yang nggak ada yang tahu kecuali orang itu. Gitu. Jadi konteksnya nggak harus politik sih sebenarnya. Bahkan persona-persona yang teman-teman lihat nih, misalnya ada influencer yang menunjukkan dirinya sayang keluarga. Mungkin untuk menarik brand-brand yang ada hubungannya dengan keluarga. Tapi apakah yang bersangkutan memang benar-benar sayang keluarga kan? Perlu pembuktian lebih lanjut. Tapi masa kita interview anaknya? Ya. Apakah bapak nggak mungkin? Tanyain keluarganya sih emang yang paling tepat ya. Atau sesederhana Regen yang dulu marah-marah awalnya gitu. Ya enggak, Regen nggak setiap hari marah-marah, setiap saat marah-marah juga. Darah tinggi dong. Iya. Malah aslinya kalau kita ketemu Regen, dia salah satu orang terbaik. Iya. Sabar banget. Tapi memang dia tahu di momen komedi mana dia masuk buat marah-marah gitu. Betul. Ya. Oke, berarti lo tanggal 2 ini udah mulai. Lo open mic gak sih? Open mic, Cing. Lo open mic? Open mic itu di mana lo kalau? Di Ketawa. Di Ketawa? Gue open mic di Ketawa Comedy Club. Di Fatmawati sekarang ya? Di Fatmawati. Sama ada di beberapa tempat yang kantor kita kerja sama gitu. Tapi gue lebih prefer di tempat tertutup, Cing. Maksudnya? Bukan kafe. Oh, oke, ya. Kan open mic itu kan, open mic komunitas itu kan beberapa kan ada yang di kafe gitu ya. Nah, gue ngelihat iklimnya sekarang, Cing. Iklimnya tuh sekarang, kalau kita open mic di kafe, berarti itu tempat bukan tempat kita. Karena namanya kafe kan tempat publik. Berarti ada orang yang pengen datang, emang pengen makan, Cing. Bukan mau nonton kita. Bukan mau nonton kita. Sehingga saat kita lagi ngomong sesuatu yang berlawanan dengan pemahaman si orang yang mau makan, itu bisa jadi masalah, Cing. Apalagi kalau yang ngomong ini udah punya nama lah istilahnya. Makanya lebih enak di tempat tertutup gitu. Dan gua rasa emang open mic harusnya di comedy club sih, bukan di kafe sih. Bukan di kafe ya. Cuman memang kita belum punya fasilitas yang cukup untuk bisa mewadahi hal seperti itu gitu. Di kita tuh ada Ketawa, ada Comika. Ada Comika juga. Iya, Kelakar ada gak sih? Kelakar juga ada. Ada nggak, Pak? Aji kan, Iya. Aji, Oza sama masih ada nggak? Harusnya masih ada, Cing. Masih ada dia. Harusnya masih ada. Nah itu tapi baru 3. Cuman kan Komika ada banyak banget. Iya. Makanya itu gue sekalian pengen tahu nih pendapat lo di kita tuh oversupply gak sih? Kayaknya iya, Cing. Si stand up comedy ini.
Kayaknya iya, jawabannya iya. Iya dan tidak sebenarnya. Dibilang iya karena masih banyak orang yang merasa bahwa komedi ini adalah jalan untuk dia bisa keluar dari kemiskinan. Jalan untuk dia bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Yang which is betul, tapi sekarang gini, kalau lo masuk ke stand up komedi 10 tahun yang lalu, kemungkinannya masih lebih besar untuk lo bisa keluar dari keadaan yang buruk. Tapi kalau sekarang, presentasinya udah sama kayak tiba-tiba lo udah ngomong ke temen lo, kayaknya gue kalau bikin band bisa sukses deh kayak Noah. Nah, udah sama tuh. Jadi tetap ada, tapi udah susah karena udah banyak banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, platform yang menampung talent-talent yang keluar ini juga belum banyak, dan sekalipun ada, mereka masih lebih nyaman mempercayakan programnya yang biaya produksinya itu puluhan sampai ratusan juta satu episode ke orang-orang yang emang jelas numbers-nya. Gitu. Iya. Kayak misalnya kalau kita ngomong lucu sih, banyak banget orang lucu, Cing. Yang lucunya bikin kita sampai nangis mah banyak banget. Tapi kan brand agak deg-degan ya ngasih biaya syuting, biaya produksi 100 juta ke ini dia Pak Agung. Anjing, siapa Pak Agung gitu. Kita juga agak udah nggak ada yang tahu itu, Raman. Kacau dah. Iya, tapi memang kayaknya sih oversupply ya. Masih ada charmnya gitu, masih ada charmnya. Belum lagi kompetisi-kompetisi yang memang ada. Sebenarnya bukan salah kompetisinya sih, kompetisi mah ya, yang namanya kompetisi ya nggak salah. Tapi kan abis itu pertanggungjawaban dari kompetisinya, sebenarnya bukan dia juga nggak punya tanggung. Dia juga nggak punya tanggung jawab sih sebenarnya, si orangnya itu sebenarnya. Betul. Makanya ngumpung kita, ini tempat yang tepat tuh keluar nasihat-nasihat. Iya. Makanya buat temen-temen nih, kalau mau terjun ke dunia komedi, saran gua, kerjaan utama lo jangan lo lepas. Jangan. Misalnya lo apoteker. Jadi jadiin aja komedian tuh hobi, apoteker tuh kerjaan utama. Karena apoteker jelas. Komedi. Lo ngapain milih apoteker sih? Biar bisa meracik-racik gitu. Nggak tahu alam bola sadar. Iya. Keluarnya gitu-gitu aja, iya. Iya, alam bola sadar keluarnya gitu-gitu, Cing. Ya udah barista dah. Iya. Ya itu ngeracik juga. Tetap harus ada keterampilan tangan gitu. Alam bawah sadar. Aduh. Nggak bisa bohong, yang gitu-gitu. Ada air, ada api gitu. Iya. Makanya gue kadang kan terakhir kali kan gue bantuin anak stand up Indo Depok tuh, mereka pengen ikut audisi suci. Mereka mau ikut audisi suci, gue bantuin kasih mentoring, sharing gitu kan. Gue dateng, gue kasih tahu itu jangan lo lepas kerjaan utama lo. Sekalipun nanti lo ditelepon Kompas, terus lo nanti dapat golden ticket apa segala macem. Itu kerjaan utama tuh jangan dilepas. Itu lebih jelas gue bilang. Iya. Serem ngelepas gitu. Ya, kalau udah pasti penghasilannya tahu dapat, itu boleh lah lo lepas. Iya. Itu pun kan belum tentu bertahan. Paling sebulan 2 bulan gitu. Ya hati-hati aja dah gitu. Gue kira mau nasehat. Ada punchline ya. Iya, belum tahu juga kapan. Iya, serem, Cik. Bertahannya sampai berapa lama. Iya. Makanya menurut gue Muslim paling bener tuh. Muslim tuh bebeknya gokil. Iya. Bebeknya gokil. Dia udah cabangnya udah banyak banget. Iya. Tapi coba lo tes deh. Dia kalau ditanya cabang lo berapa, jawabnya selalu beda-beda di setiap podcast. Karena pajak. Di podcast ini jawabnya cabangnya beda. Di podcast ini cabangnya beda. Kenapa lu beda-beda lah? Biar dia bingung kan. Bukannya bingung, malah menjadi penasaran. Kayak tinggal di-search di Google ketahuan ya. Tapi banyak banget dia cabangnya. Dia udah aman dia. Tapi lucu tuh dia tuh, temen gue gitu tuh. Dia kan buka bebek carok. Asam urat sekarang. Sumpah gue gak bohong.
Dia kan setiap pembukaan kan harus makan kan. Nah dia masalahnya gini Cing, kalau dia nggak makan, orang kan lah kalau lu nggak makan produk aja nggak makan ya. Ya. Asam uratnya 12. Waduh. Anjing. Jadi dia pembukaan cabang baru menyesuaikan kadar asam uratnya. Mau buka nih, udah mau invest, tar asam urat gue masih tinggi. Gitu sih, musim udah enak banget ya. Tunggu ya asam urat gue turun dulu. Soalnya bebek tuh jahat loh. Enak banget tapi. Parah enak banget. Gue berapa kali makan tuh enak banget. Cuman udah gue tahan-tahan nih makan bebek nih. Gue bilang, Cok, ntar dulu Cok. Misalnya, Mas Muslim kita buka cabang ya. Ntar dulu Cok. Ini jangan udah begini. Gue mau buka cabang. Lucu banget. Lo makanan juga udah lo jaga nih sekarang? Udah lumayan. Gue bahkan udah ada rencana pengen bikin bisnis makanan roti gue Cing. Gue jualan roti. Namanya rotinya rakyat. Aku lupa lagi harusnya gue bawa. Namanya rotinya rakyat. Rotinya 3.000-an lah. Itu roti apa tuh? Kayak roti sobek gitu? Enggak, kayak roti kukus, kayak roti panggang gitu-gitulah. Pras juga udah mulai itu. Dia warung Padang. Iya, udah mulai posting bikin ini enak nih kayaknya nih. Rigen nasi goreng. Rigen nasi goreng. Iya. Nasi goreng babat kali itu yang marah-marah kan. Iya. Gak tahu dah. Iya Cing, udah harus kayak gitu Cing. Kayaknya soalnya kita juga udah ngerasa saat udah lebih enak di rumah gitu. Ya kerja apa kan ya. Impian gue sih, gue lagi ngatur duit gue bener-bener banget nih. Impian gue nanti di umur 40 tahun, gue sudah tidak harus sebekerja keras di sebelum. Udah kayak Radit lah gitu? Iya, Radit tuh pinter ngatur duitnya. Enak dia ya? Dia ngatur duitnya pinter. Kayaknya komedian yang gak pernah kena kasus apapun kayaknya Radit lah. Iya ya? Gak ada Cing. Kayaknya dia memang gak pernah mau ngomentarin apapun. Gak ada dia ngomentarin apaan ya. Kayaknya habis acara ada wartawan, dia ada jalan khusus yang langsung iya, cabut. Sendiri, iya. Kayaknya kita gak bisa. Iya. Dia tidak pernah berstatement tentang sesuatu. Gak pernah, dia diem aja udah. Yang diposting-posting ya dia aja udah. Akhirnya kita omongin akhirnya itu. Sialan emang Radit. Hebat dia. Iya. Dia paling lurus. Iya. Mana promosionya cuman katanya sekali story. Iya. Terus story anaknya. Iya. Terus story sold out. Iya. Udah gitu. Iya tapi itu Radit. Iya makanya dia anomali itu. Anomali ya udah Radit mah udah nggak usah di ini. Lu bayangin kan. Makanya gue sih kebayang ya Panji pasti sebel tuh. Iya. Panji mas tahun sebelumnya. Setahun sebelumnya podcast sana, podcast sini, viral sana, viral sini, ke New York dulu. Udah hari hanya soalnya jelek. Kacau deh Panji dah. Ya, emang setiap orang mah ada berkahnya sendiri-sendiri ya. Tapi Panji justru yang bikin anak-anak stand up ini ya seperti lo bilang jadi apa namanya ya, bukan tolak ukur. Standar orang bikin show tuh ya kayak Panji. Standar orang bikin show tuh kayak Panji. Iya. Apalagi saat lo udah berani ngeluarin nominal tertentu ya. Iya. Pertanggungjawabannya itu udah bukan lucu doang, Cing. Betul. Gimana acara itu secara paket pertunjukan tuh menarik gitu. Iya. Karena kalau kita, ini juga nih Cing, menurut gua yang bisa bikin komedi itu dihargain adalah orang-orang yang bikin show-show kayak gini Cing. Iya. Karena misalnya nih kita bikin show, kita cuma ngasih tiket, datang udahlah, yang penting ada mic-nya, kedengaran suaranya lucu. Nanti itu akan jadi efeknya tuh kalau kita nggak pikirin baik-baik, efeknya jadi jelek buat skena komedinya itu sendiri. Ya. Gimana kita mau dihargain? Ibaratnya kan banyak juga ya stand komedian yang kayak bilang, kapan ya komedi nih bakal tiketnya bisa dihargain setara kayak konser musik. Ya. Ya itu dimulai dari kita bertanggung jawab sama setiap show kita sih. Betul. Lucu, pada akhirnya saat masuk industri tuh lucu kayak nomor 2 gitu loh, Cing. Nomor 2 atau nomor 3. Ya. Karena industri komedi lucu tuh udah bare minimum. Ya. Udah harus lucu, udah lu nggak usah mikirin lucu. Nah sekarang nih gimana nih, panggung gimana nih, sound system gimana nih, gimmicknya gimana nih, udah jadi begitu, jadi industri memang. Iya. Dan Panji itu melakukan itu, dia
kayak memang udah jago marketing kayak Jago, dia Panji, menjual Panji. experience jadinya. Buat yang nonton dia tuh bukan cuma sekedar dapat lucu. Betul. Lo dapat experience yang udah dibangun dari tahun sebelumnya. Betul. Tapi mungkin ya kayak musisi kan juga banyak, terus jadwal show-nya juga banyak kalau kita berkaca dari luar negeri. Mungkin karena terus penontonnya juga banyak. Iya. Mungkin karena memang dia udah, kita tahu tuh di akhir-akhir tahun, kita tahu band ini tahun depan akan main di mana aja udah ada tuh. Iya. Udah ada bisa waktunya bisa ada. Mungkin kita juga kayaknya udah mulai kayak gitu deh. Iya, betul. Kita, supaya nggak terlalu bentrok-bentrok banget kayak tanggal 19 kemarin atau tanggal berapa gitu. Gue lihat di postingannya Rais. Iya. Itu pada saat yang bersamaan di Jakarta katanya ada 3 juga. Betul. Ada 3 juga yang bikin show gitu. Emang pada akhirnya sih, pada akhirnya emang udah harus yakin dengan pasarnya masing-masing. Pasarnya masing-masing, ya. Soalnya kalau kita tunggu-tungguan gimana mau jalan, Cing? Orang demand-nya banyak, maksudnya komediannya aja banyak banget. Iya. Jangankan Rais, Cing. Ini tadi tuh gua tuh di kota mana gitu, ada pas sama Abdur. Oh. Di mana tuh yang sama Abdur? Sorry? Di Jogja Semarang. Jogja Semarang tuh. Iya, 16-17 itu pas sama Abdur. Tapi memang kagak ada kesengajaan pengen sengaja bentrokin, kagak. Emang karena iya pasti timnya Abdur, timnya gue emang adanya waktunya segitu. Ya udahlah, kan penikmat Abdur beda, penikmat gue beda. Pada akhirnya memang kita harus ngebangun tanda kutip ya loyalis kita sendiri sih, Cing. Itu susah, itu udah tekniknya lagi tuh kayak gitu tuh. Ya, nah lo gimana caranya memaintain komunitas lo? Ya pada akhirnya memang sesekali atau di beberapa momen kita harus kasih makan apa yang penonton kita mau memang, Cing. Maksud gua saat kita udah terlalu jauh dari kenapa orang ngikutin kita, nanti lama-lama ya dia nggak akan ngerasa kita unik lagi. Memang unik sih, Cing. Unik tuh jadi selling point sekarang. Saat semuanya udah lucu, jadi kita udah nggak ngomongin lucu lagi. Soalnya kalau kita udah ngomongin siapa komika paling lucu, udah susah. Udah subjektif itu, Cing. Siapa yang menurut gua paling lucu, belum tentu menurut lo dan sebaliknya gitu. Udah tinggal siapa yang bisa memberikan pertunjukan yang baik. Contoh nih, di yang kemarin tuh salah satu pertunjukan yang oke secara paket menurut gua Ari Kriting. Ari Kriting ya? Lo nonton nggak, Cing, yang Ilmu Hitam? Nggak lihat gua, cuma gua tahu ada dance-nya gitu. Bagus banget. Opening-nya kayak bagus gitu. Banget. Gua harus bilang itu special show yang whole package. Materinya aman, lucu. Kita nonton juga nggak kayak nonton cuman stand up doang. Ada dance-nya apa segala macem. Wah keren, Ari Kriting keren. G Pamungkas, cuman gue belum sempet nonton. 2 kali gue beli tiketnya pas lagi ada kerjaan terus. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Gue pengen banget nonton G Pamungkas. Hebat. Ya pada akhirnya memang perlu sih, kalau gue pada akhirnya memang perlu sih konsisten untuk ngingetin diri gue bahwa inget Korlo tuh komedian, Korlo tuh komedi gitu. Dia kalau di komedi mendidik ada ada gimmick-gimmick juga. Yang jelas sih yang kita tawarkan adalah kalau di Jakarta ya, kalau kita gimmick yang paling bagus sih pasti kita taruh di Jakarta. Tapi kalau di setiap kota sih akan ada materi-materi atau pandangan-pandangan personal gue yang nggak pernah gue share di tempat lain, cuman gue share di situ. Kalau opener-openernya? Opener lokal, komedian lokal. Iya, kecuali yang Jakarta ya. Iya. Maksudnya biasa kan ada yang bawa satu opener. Gue kayaknya opener lokal aja. Soalnya, menurut gue nggak apa-apa sih kita bawa opener sendiri, kan nggak apa-apa. Itu kan juga show orang yang masa bebas dong dia mau pilih siapa aja. Cuman pada akhirnya ya kalau gue bisa ngasih sumbangsih ke apa yang gue lakukan ke skena stand up komedi, gue pengen, dulu kan jalan gue juga dibukain sama Bang Panji. Dulu inget banget Bang Panji tuh ada opener lokal gitu. Gue inget banget gue pernah open dia di Depok.
Terus gue audisi untuk open dia di Jakarta. Nah saat gue udah ada di posisi yang lumayan, gue juga pengen melakukan hal yang sama gitu. Jadi gue sama opener lokal aja gitu. Gue nggak bawa yang dari Jakarta. Lagian juga gue udah dari Jakarta, orang di komika di Jakarta udah punya special show sendiri-sendiri. Jadi kayaknya udahlah, gue bawa yang gue kerja sama opener. Kamu maksudnya anak Depok yang lagi fokus suci. Pada suci ya? Iya. Terus kemarin juga pas gue lihat materinya, waduh, kayaknya suci dulu aja. Soalnya yang lain-lain levelnya udah se-Harry, Cing. Ya. Udah Keling, Harry, udah levelnya segitu. Vico, Rispo. Siapa lagi yang Depok tuh? Ya udah ya itu, udah levelnya udah segitu. Udah jarang nongkrong juga. Emang udah harus regenerasi lah, Cing. Iya. Udah nggak ada waktu nongkrong itu anak-anak. Tapi apa sama anak stand up Depok lo sekarang intens lagi Ya sesekali kalau misalnya memang mereka butuh bantuan ya gue bantuin kalau pas gue lagi bisa gitu. Tapi nggak. Ya walau bagaimanapun kan dulu gue besar dari komunitas itu ya Cing ya. Ya kalau ada yang bisa gue bantu entah itu dari waktu gue terutama ya gue bantu lah gitu. Cuman gue selalu ngingetin mereka bahwa pada akhirnya sebaik-baiknya senior siapapun itu ngebantuin komunitas, tetap itu kalian harus berjalan pakai kaki kalian sendiri gitu. Karena sesuatu yang terlalu ditopang atau disuapin juga nggak baik untuk kebaikan komunitasnya. Itu gue ngomong konteksnya Depok ya, komunitas Depoknya itu sendiri gitu. Iya. Ini pengaruh nggak sih, Cok, waktu kita awal-awal kan ya, gue sama lo cuma beda beberapa bulan mungkin gitu ya. Awal-awal karena kita nggak tahu ujungnya kemana ini stand up. Belum ada gitu. Ini kalau berhasil stand up kayak dia nih gitu. Jadi kita jalannya tuh ya karena bener-bener hobi, senang, segala macam gitu. Gua harus mengakui ya, Cing. Gua harus mengakui. Kayaknya memang apapun yang dilakuinnya ikhlas ya, pasti lebih ada untungnya. Gini ya, saat kita ngelakuinnya emang nothing tulus gitu loh, Cing. Iya, betul. Ya udahlah, emang gue pengen happy. Yang penting gue nggak ngerugiin orang, gue ngelakuin happy. Nah itu biasanya yang kelihatan hilalnya itu yang gitu tuh. Iya. Ambisius boleh, tapi biasanya yang ambisius gitu tuh malah nggak kejadian gitu biasanya. Kan kita sering banget Cing denger, kalau lu kan juga pasti sering interview banyak orang ya. Misalnya ada orang udah gede banget, misalnya kita tanya, lu awalnya ke dunia ini gimana ceritanya? Awalnya sih gue iseng-iseng aja. Biasanya rata-rata pasti kayak gitu. Iya. Yang menang Indonesian Idol, iya gue didaftarin sama kakak gue. Gitu. Gue nganterin teman gue casting, malah gue yang dipanggil. Nah gitu. itu biasanya. Gue nggak tahu ya, itu rahasia alam itu. Gue nggak tahu apa emang di prank atau gimana. Gue nggak tahu. Ada juga yang emang niat, yang kayak misalnya dari dia niat ada juga, tapi ya nggak presentasinya sama nggak terlalu besar gitu deh. Ya mungkin yang bisa diambil karena dulu kita nggak tahu ujungnya si itu dia, Cing. Stand up itu jadi gimana ya, kita ngelakukan yang seneng aja karena seneng. Ngelakukan yang kita bisa, sebaik yang kita punya kita keluarin, terus akhirnya nganterin kita ada di posisi itu. Dibanding sama sekarang anak yang baru mulai masuk ke dunia komedi udah ada ininya, pakem-pakemnya. Gua harus kayak dia gitu. Jadi jalannya pun dia betul agak kayak kaku lah gitu ya. Kayak kaku, betul. Iya. Ya, tapi ya dicari aja lah. Gue bukannya mau nakut-nakutin kayak jangan join skena stand up, ya enggak. Tapi menurut gue kalau gue boleh ngasih saran nih, saat lo mau join skena stand up, kita harus rendah hati mengakui kalau sudah melewati waktu tertentu, nggak apa-apa kok bilang kayaknya ini bukan jalan gua. Nggak apa-apa banget. Banyak kok anak-anak stand up juga yang sekarang jadi road manager, jadi tim kreatif. Nggak apa-apa. Bahkan industrinya juga udah mungkin orang tuh bisa hidup dari bikin event. Betul. Event komedi, banyak anak-anak. Kalau semuanya jadi striker kan berat juga ya, Cing. Iya benar. Iya. Nah ngomong-ngomong itu, gue juga punya opini nih, Cing. Jadi gue ngelihatnya di industri komedi ya, kayaknya kita kekurangan, ini komedi in general ya, bukan komedi stand up doang. Komedi in general, kita kekurangan playmaker. Kayaknya kebanyakan orang pengen jadi striker, Cing. Iya, karena 10 tahun, 11 tahun terakhir ini nggak ada grup.
Oh itu benar lagi. Nggak ada grup, jadi buat apa ada playmaker gitu orang. Benar lagi. Tapi udah mulai kesini, udah mulai mengarah ke grup lagi nih, podcast itu kan cuma grup, cuma dalam bentuk yang berbeda cara. Dalam bentuk yang berbeda gitu. Berkomedinya. Iya, Cuman akan terasa sendiri. Benar lagi loh. Mana playmaker yang akhirnya bisa bikin satu podcast bisa bertahan karena mereka membagi tugas akhirnya. Playmaker terbaik yang menurut gua dia bisa jadi playmaker, dia juga lucu, Surya menurut gua. Iya. Surya, wah. Bang Surya tuh gokil. Iya. Gilang Dirga juga ngeri banget. Iya. Tapi sekarang lagi fokus politik. Politik ya. Wabub, dia mau jadi wabub ya. Oh, jadi wabub. Iya. Siapa lagi ya yang playmaker ya? Om Indro playmaker nggak sih di Warkop? Dia kayaknya kalau di Warkop hampir semuanya bisa ya, dia total football lah dia. Total football semuanya bisa ya. Semuanya bisa lah kayak gitu ya. Kalau dilihat di podcast sekarang secara alami akan terpilih pasti. Betul. Akan terbentuk sendiri kalau apalagi udah lebih dari 2 orang ya. Betul. 3 atau 4 orang podcast itu pasti akan terpilih mana yang jadi playmakernya. Di gua sama Muslim striker, gua playmaker. Iya. Kalau lu sama Bang Temon strikernya lah. Gua kan tinggal benar gitu lu doang. playmaker. Iya benar. Dia yang smash gitu. Di agak lain siapa ya playmakernya ya? Bene mungkin. Oh Bene. Gitu. Jadi memang dia otaknya memang. Iya. Sisanya striker semua serem-serem tuh. Regen udah mulai playmaker nih Regen. Iya. Tapi kan itu dibutuhkan kelegowoan sebenarnya sebagai seorang komedian. Iya, kan kita komedian pengennya kelihatan lucu lah gitu. Tapi gua nggak tahu kenapa ya. Komedian itu adalah profesi adalah salah satu profesi yang memang orang-orang berego gede sebenarnya. Sehingga nanti setelah lo lucu, setelah lo sukses, PR selanjutnya adalah teken nih monster di dalam diri lo biar nggak jadi attitude yang jelek. Iya. Karena di industri apapun menurut gua 3 nih poinnya nih. Profesionalitas, attitude, baru skill. Iya. Karena skill kan bisa berkembang seraya kita ini ya, Cing ya. Seraya kita jam terbang apa. Dan balik lagi ke kitanya, kita mau belajar atau enggak gitu. Tapi profesionalisme tuh, itu mahal tuh. Yeah. Gue pernah berapa kali ketemu sama klien gitu. Nama gue tuh sebenarnya bukan nama pertama, Cing. Nama ketiga. Cuman waktu dilihat, aduh si ini telatnya ya. Yang gitu-gitu ya. Terus yang kedua, ya ini nggak telat sih, tapi bad mood kru. Iya. Wah berat banget. Iya. Ya udah deh, yang ini aja gitu. Terus gue dateng, wah tahu gitu, beli martabak, wah kru nih, gue kasih makan. Enggak, pada akhirnya gitu-gitu juga nih. Iya. Pada akhirnya gitu, gue sering lah ketemu kayak gitu. Memang itu, kecuali memang si bosnya pengen minta harus itu beda cerita, itu beda cerita. Ya. Itu udah beda cerita. Mau krunya nggak mood kayak mau nunggu berapa lama kayak tetap dijalanin gitu. Tetap dijalanin. Tapi gitu. Begitu dia ngambil keputusan di second layer yang bisa ngambil keputusan, pasti dia milih orang-orang yang enak diajak kerja. Betul. Gitu. Dan yang satu lagi, kalau kita ngomong tentang program ya, program tuh bisa jadi lucu karena kerja sama semuanya, Cing. Iya. Kameramen, sutradara, apa segala macam. Makanya gue tuh kan gue tahun ini kan gue ada 2 project film tuh, udah selesai kan. Film itu tuh yang memang harus dipegang tuh, harus yang dijaga enak tuh emang ini, kru tuh emang harus kita harus benar-benar menghargai mereka sih. Karena kalau enggak, aduh, berat juga. Berat banget. Gampang ngerusak. Karena komponennya terlalu banyak banget. Betul. Mood yang dijaga jadi harus dijaga semua moodnya enak. Betul. Gitu. Dan cilakanya industri film terutama orangnya itu doang. Iya. Kalau lo ngehe di project ini, nanti kengehaan lo entah gimana ceritanya. Ini emang ajaib nih. Kengehaan lo, misalnya lo ngehe di project ini nih, kengehaan lo tuh bisa sampai ke project yang itu. Iya. Misalnya lo ngehe di project ini, udah selesai nih. Tiba-tiba berapa tahun, 6 bulan kemudian lo ketemu temen lo. Kata si ini lo, wah kok lo tahu? Iya. Gitu biasa tuh, kayak gitu tuh. Obrolan anak kostum itu biasanya. Nyampe lah kalau itu. Kalau di sinetron ya, segala sesuatu itu dimulai pada saat lagi ganti kostum, banyak ngobrolnya kan. Betul. Itu hati-hati tuh juga tuh. Gue juga yang paling kadang gue kalau lagi syuting film tuh, kalau mau ngomong yang berbau-bau gosip ya, sama temen-temen,
clip on gue copot dulu. Kadang suka lupa gue tuh. Gue copot dulu. Walaupun si orang audionya bilang kagak lah, gue pasti gue matiin. Nggak percaya gue muka. Tetep buka. Bahaya gitu-gitu. Bahaya bro. Kita nggak boleh terlalu percaya gitu. Makanya bertahan di industri tuh. Dan semakin kesini gue makin respect sama pelawak-pelawak yang udah berumur. Gue makin respect. Karena ya begitu susahnya memang menjaga apa yang mereka punya tuh tetap untuk supaya orang ingat terus tuh betapa susahnya gitu. Iya, untuk relevan di setiap masa kan memang butuh effort yang tinggi karena kita tuh sebenarnya punya masa masing-masing, punya periode masing-masing. Betul. Udah itu juga harus rendah hati loh ngakuin itu loh, Cing, sebenarnya, Cing. Dan harus sedini mungkin, sesegera mungkin. Betul, Cing. Kadang ada yang udah telat baru sadar gitu. Kenapa lucu ya? Padahal itu benar, tapi kenapa lucu? Iya. Banyak yang mungkin karena ironi kali ya. Iya. Karena banyak yang sadar tapi udah terlalu jauh dia meninggalkan ini sehingga gap-gap yang dibikin oleh dia itu udah terlalu jauh, lebar gitu. Terlalu lebar. Gue kemarin ngobrol sama ini Bang Daus Paro. Iya. Gue dari pengalaman dia ngerjain orang di spontan. Iya betul. Dia mau ditembak orang. Bener. Anjing polisi, ya. Gue bilang gila lo, gue salamin. Untung lo masih hidup sih. Iya. Kocak itu, Daus Paro tuh kocak banget anaknya. Iya. Gue podcast sama dia, sampai mau nangis gue. Ditanya apa, jawabnya apa. Emang dia begitu orangnya. Baik banget lagi orangnya. Iya. Gue sudah berapa kali nih, gue lagi sering seneng nih ketemu sama pelawak-pelawak zaman dulu tuh. Ceritanya tuh unik-unik. Ceritanya unik-unik. Sama teman udah ya? Udah, lu. Gila dia kalau ada salah satu orang terlucu yang pernah gue temuin di tahun ini ya, kayaknya dia salah satunya. Dia diem aja lucu banget. Lebih ke jelek sih kalau gitu. pakai lucu lagi ya. Orang yang berdamai dengan kondisinya sejak lama, sejak gue kenal tuh kayak dia mulai menjelek-jelekan dirinya. Iya. Gitu. Oh dia cerita ini, Cing. Dia cerita pertama kali ketemu lu di SK. Iya. Katanya. Iya. Lu ngeliat dia ngeliat lu, katanya saling ngira lu security. Salah dia. Dia kan anak baru ya. Iya. Duluan gue beberapa tahun lah di SK. Terus di SK di Manggarai. Gue lagi keluar lift mau masuk ke ruangan terus harus ngelewatin meja satpam. Iya. Nah dia lagi duduk di situ. Gue lihat, wah di satpam baru kali gitu. Nah setelah ngobrol-ngobrol kata si teman, gue juga ngira lo satpam lama aja. Tapi satpam lama lewat katanya. Sama-sama bermuka satpam. Bisa gitu temen ya. Tapi gara-gara ngobrol sama Bang Temon itu SK lulusannya gila-gila banget ya. Jadi semua ya. Kayaknya dulu kalau komedian itu kalau nggak dari pabriknya SK ya salah satunya ya. Kalau di Jakarta mungkin pasti di SK lah, kayaknya hampir semua lah. Nama-nama yang bergelut di komedi itu emang dari SK karena dia satu-satunya juga tuh radio yang menampung pelawak, radio humor gitu. Iya sih dia radio humor gitu. Iya. Gila gue ngobrol dar der gokil. Ya tapi sama dia tuh nggak boleh lebih dari 2 jam. Kalau di 2 jam sebel. Gue belum, untungnya gue baru sejam. Iya jadi masih dapat lucunya. Bang teman. Kalau gua sama teman berdua tuh udah kagak bercanda, Cok. Gua tuh sering banget mancing dia untuk bercanda kalau berdua. Dia kalau berdua bilang, nggak ada yang nonton, Del. Buat apaan sih gua lucu kata gitu. Kalau gua mau pancing-pancing itu ya. Tapi kalau ada 1-2 orang gitu, wah keluar dia tuh. Dia kalau berdua udah, ngapain sih Del gitu. Ngapain sih Pak gitu kan kalau gitu. Dia nggak ada yang nonton. Kocak lah itu. Tapi dia emang kadang ini minta dipancing emang. Yeah. Kadang dia kalau itu minta dipancing, gue tahu kan. Iya emang kocak lah.
Oke, Coki, terima kasih ya. Udah sama-sama, Cing. Mudah-mudahan show-nya lancar. Terima kasih banyak. Yang mau beli silakan di www.majelislucuindonesia.com. Semua informasinya ada di situ. Siap. Harganya, tanggalnya, segala macam. Langsung aja lihat, jangan malas membaca. Nah, silakan beli di majelislucuindonesia.com. Sehat terus. Sama-sama, Cing. Sehat terus juga, Cing. Sampai seterusnya sih. Tapi paling enggak yang paling dekat sampai tanggal 11 Januari. Prima terus. Siap. Terima kasih, Cing. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.